Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita dan berbagi pengetahuan atau pengalaman. Yang pertama, di desa saya, Sedan, Kabupaten Rembang, ada pilihan kepala desa, yaitu ketika kepala desa sebelum masa jabatannya habis kan sudah meninggal dunia. Pada akhirnya diadakanlah peserta untuk calonan kepala desa baru pengganti yang sudah meninggal. Nah, pada saat itu saya melihat poster atau spanduk di pinggir jalan. Pada akhirnya hati saya ini bergerak, walaupun saya orang nggak punya, bergerak ingin mengetahui tentang kejujuran di dalam pemerintahan, masihkah ada suap atau tidak. Akhirnya saya beranikan diri untuk hati nurani saya untuk berjuang untuk bela negara. Saya beranikan diri untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Pada saat itu saya bersama kawan saya, aku ajak ke kantor kepala desa, dan pada saat itu saya ketemu dengan wakil kepala desa, yaitu Carik, dan saya bertanya, bagaimana caranya untuk daftar sebagai kepala desa dan syarat-syaratnya apa, kan gitu. Tadi pagi saya ke kantor kepala desa. Pada akhirnya saya dikasih tahu tentang penjelasan syarat-syaratnya tentang kepala desa. Yaitu yang pertama, ada salah satu calon yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftar. Pertama, dia anaknya calon mantan petinggi yang almarhum yang sudah meninggal. Dia ditanyain, kamu siap nggak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa? Tapi kamu harus membayar uang 58 juta, kan gitu. Tarik bilangnya seperti itu ke saya. Nah, anak mantan petinggi yang almarhum itu akhirnya sanggup untuk mengeluarkan uang 58 juta karena anaknya orang kaya, ya mampulah. Nah, pada saat itu karena alasannya kenapa harus berdaftar itu harus membayar uang 58 juta, alasannya karena desa Sedan tidak memiliki uang sama sekali. Artinya apa? Desa Sedan nggak punya uang sama sekali, alias kosong. Akhirnya dibebankan kepada calon-calon wakil kepala desa. Nah, saya bertanya kepada Bapak Cariknya, nah, saya kira gratis, Pak. Kalau seumpama gratis, saya sebagai orang nggak punya, saya ingin berjuang untuk mengabdikan kepada negara, saya ingin juga mendaftar, berantisipasi untuk mendaftar sebagai kepala desa. Ternyata kan bayar 58 juta. Kalau saya kasih tahu kalau bayar, saya lebih baik nggak nyalon, Pak, kan gitu. Karena tujuan saya hanya untuk belajar jujur. Gitu. Pada akhirnya alasannya karena dana desa. Memang akhirnya Carik bilang bahwa sebenarnya nyalon kepala desa itu sebenarnya gratis. Itu karena desa Sedan ini nggak memiliki dana desa, nggak memiliki uang kas sama sekali alias kosong. Pada akhirnya calonan ulang penerus di kepala desa yang sudah meninggal itu dibebani biaya 58 juta. Itu pun baru mengeluarkan uang 58 juta. Seandainya para sarekat, para oknum-oknum kepala aparatur desa itu dikumpulkan untuk memilih salah satu kepala desa yang sudah terdaftar, sudah ditetapkan sebagai peserta kepala desa itu, kalau ada setuju semuanya sarekat-sarekat desa itu untuk memilih salah satu, ini yang jadi petinggi hanya ditetap sebagai kepala desa. Kalau ada satu yang tidak setuju, maka di voting pilihan ulang, yaitu dipanggilkanlah yang namanya katanya Carik ini RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat dan sarekat dikumpulkan semuanya. Itu pun masih harus memberikan saku kepada mereka 5 juta. Katanya Bapak Carik tidak nyuap, tapi ngundang orang itu ya harus ngasih ongkos, kan gitu. Jadi saya akhirnya pamitan kepada Bapak Carik bahwa saya putuskan, ya saya mohon maaf Pak Carik, saya nggak jadi nyalon sebagai kepala desa karena Anda tahu sendirilah saya orang nggak punya, nggak mungkin lah aku harus mengeluarkan uang sebegitu besarnya, kan gitu. Jadi kalau pengen apapun di dunia ini nggak ada yang namanya gratisan, makanya setiap aparatur negara nggak ada yang namanya jujur, semuanya pasti korupsi. Karena apa? Baru mau pendaftaran peserta aja sudah mengeluarkan uang begitu banyaknya, apalagi pilihan, kan gitu. Jadi nggak ada di dunia ini, apalagi di Indonesia, yang jujur, amanah, apalagi ada keadilan. Jadi intinya orang kecil walaupun jujur, walaupun niat untuk berbakti kepada bangsa dan nusa, maka tidak akan bisa. Walaupun sebejat apapun itu katanya, kalau dia orang kaya, dia penguasa, maka bisa jadi dia sebagai aparatur negara. Cukup sekian, jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin bercerita, berbagi cerita tentang pengalaman dan kisah saya yang barusan saya alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.